wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, ya, Bapak Ibu, pada malam hari ini sama-sama Allah izinkan kita hadir di Masjid Babus Salam ini dalam kegiatan pengajian rutinan kita. Tapi alhamdulillah, bismillah, saya menggantikan Ustaz siapa? Ramadan Ariga, ya. Yang seyogyanya beliau, ya. Tapi apapun itu semuanya adalah izin Allah. Maka tidak ada lebih pantas kita utarakan ke Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berharap Allah memberikan keridhaan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam junjungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah hari akhir nanti kita bisa meraih syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, seluruh jemaah sekalian, pada malam hari ini, ya, saya masih berkaitan erat pentingnya bab tauhid itu di kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena ini mencakup hubungan kehambaan kita kepada Allah. Dan ini membangun prinsip kehambaan kita seperti apa di hadapan. Makanya di malam hari ini saya tidak ingin panjang lebar, hanya mengingatkan saja Bapak Ibu, salah satu tanda, ya, tanda tauhid kita ini mulai bermasalah. Saya ulangi ya, salah satu tanda tauhid kita ini mulai bermasalah di depan Allah, maka sudah muncul yang namanya sulit menerima takdir, banyak kecewanya, banyak gak terimanya, bahkan kita nggak sadar Pak Bu, protes belak-belakan tentang takdir yang Allah hadirkan sama kita. Maka dari itu Bapak Ibu, berhati-hatilah, karena penyakit yang paling berat itu bukan penyakit fisik, tapi penyakit yang paling berat itu adalah hatinya yang sedang sakit. Bahkan puncak dari bahayanya adalah sampai pada titik hati yang mati. Itu seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, ya kan? Allah tutup hati seseorang. Nah, kenapa bisa ditutup? Bukan Allah yang menutup sebenarnya, tapi ada perbuatan kita yang menabrak aturan, sehingga Allah itu apa? Kalau bahasa buminya, ya, saya membumikan bahasa Qurannya, Allah itu ya sudahlah. Kalau kamu nggak mau aku bawa menjadi hambaku, ya sudah, ikuti aja apa yang menjadi mau. Dan inilah yang disebut dengan syahwat. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini saya akan membahas tentang syahwat. Ya. Apa itu syahwat, kan gitu ya. Tapi Bapak Ibu nggak asing ya dengar kata syahwat, ya? Nggak asing. Nah sekarang gini, mana yang mulia Pak? Kita atau malaikat? Kira-kira, kalau Bapak Ibu lah. Manusia atau malaikat? Hah? Manusia? Manusia, ya? Baik.
Mana yang sempurna? Manusia atau malaikat? Baik. Kalau bicara tadi yang saya tanyakan, mana yang paling mulia, mana yang paling sempurna? Yes, jawabannya benar. Manusia. Tapi hati-hati. Di Quran ada loh Pak Bu. Ada manusia yang ternyata dia di hadapan Allah lebih hina daripada hewan. Sehina-hinanya hewan, ini makhluk Allah nih. Hina nih, rendah. Tapi ada orang yang dia lebih hina daripada hewan. Dalam Al-Quran nanti saya bahas ya. Nah, makanya apa yang kita bahas hari ini berkaitan dengan sehari-hari kita. Nah jadi gini Bapak Ibu. Syahwat itu hanya dimiliki oleh 3. Jin, golongan jin. 2, manusia. 3, hewan. Hewan juga punya syahwat. Apa yang mendasari syahwat ini? Menikah. Benar ya? Jadi jin menikah, hewan kawin, gitu ya. Manusia menikah. Tapi bukan syahwat ini kita maksud. Ini salah satu syahwat dari cabang-cabang syahwat, yaitu apa? Birahi. Tapi yang mau kita bahas di sini bukan syahwat itu. Syahwat keinginan. Kalau saya nyebutnya adalah hasrat. Nah, malaikat itu mustahil dia bermaksiat sama Allah. Saya berani saya mengutarakan di kajian ini, malaikat itu mustahil bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Karena saya sudah mempelajari kitab seluk-beluk malaikat. Alhamdulillah. Makanya saya berani menyimpulkan ini. Karena saya mempelajari tentang malaikat. Kenapa malaikat mustahil? Karena sifat malaikat dia itu nganggur. Mana nganggurnya apa? Kalau nggak ada perintah, nggak dibuat. Ketika ada perintah, dibuat. Berarti secara nggak langsung, malaikat ini nggak bisa berbuat kalau nggak disuruh Allah. Dan ketika disuruh Allah, dia juga tidak punya hasrat untuk mengelak. Karena memang malaikat ini kalau bahasanya itu otomatis, apa yang udah Allah takdirkan untuk malaikat, dia akan ngikutin seperti apa yang maunya Allah. Makanya saya pastikan mustahil malaikat itu bermaksiat. Oke, adik-adik. Nah, tenang gitu ya. Ini bapak-bapak sama ibu lagi ngajinya. Tenang ya. Gitu. Udah? Mustahil malaikat bermaksiat. Nah, kenapa? Karena malaikat tidak dikasih yang namanya satu alat. Apa alatnya ini? Syahwat. Nah, sekarang coba kita punya syahwat tak? Punya kan? Coba lihat kita. Nih. Syahwat ini yang ada sama kita, ini seperti alat yang Allah kasih untuk diberikan kebebasan memilih. Ya, istilahnya gini, Pak. Mau taat silakan, mau maksiat silakan kata Allah. Mau patuh sama silakan, mau ingkar pun silakan. Kamu mau sholat silakan, kamu nggak mau sholat silakan kata Allah. Karena apa? Karena manusia ini dikasih kebebasan. Lihat ya, kita melihat prinsip malaikat sama kita ini beda jauh banget. Malaikat kalau nggak disuruh nggak dibuat. Kita yang nggak disuruh dibuat.
Yang disuruh nggak dibuat. Ada yang lebih parah, lain disuruh, lain dibuat. Betul nggak? Makanya Bapak Ibu, kenapa kita mulia di hadapan Allah? Karena punya syahwat inilah, makanya kita mulia. Saya nggak habis pikir Bapak Ibu, seandainya kita nggak punya syahwat, kita nggak mulia. Kenapa? Karena ada yang namanya perjuangan. Ya, gini aja lah Pak Bu, saya mau nanya gini aja deh. Kalau mau jujur-jujuran kita ya, kan jujur-jujuran ya. Menurut Bapak Ibu, enak mana? Taat atau maksiat? Ini jawabannya berat nih jawabannya. Lebih gampang mana? Berbuat ketaatan atau buat kemaksiatan? Kemaksiatan. Lebih gampang khusyuk apa lalai? Ini mana yang jawab ini? Mana? Lebih gampang khusyuk apa lalai? Lebih gampang patuh atau angkuh? Angkuh. Berarti Bapak Ibu sadar nggak sadar, kita ini lebih gampang menjauh dari Allah daripada mendekat. Kita ini lebih gampang buat dosa daripada beramal. Kita ini lebih gampang maksiat daripada taat. Nah, ini jawabannya. Ketika seorang hamba gampang tadi yang saya sebut tadi, lalu dia memilih taat sama Allah, maka Allah itu sayang sama dia. Kenapa? Karena dia punya peluang maksiat, punya peluang untuk berbuat dosa, tapi memilih dia dekat sama Allah, maka ini Allah hargai perjuangan orang ini. Sama Pak, Bu, kayak kita. Aman dulu ya nih. Nah, saya tenang dulu lah, tunggu tenang dulu. Udah? Atau adik-adik aja yang mau ceramah sini? Ya, tenang ya. Sampai mana tadi? Astagfirullah. Nah, bingung kan? Saya juga bingung jadi. Astagfirullah. Oh, ketika kita lebih gampang bermaksiat, tapi kita memilih taat, ini yang membuat Allah itu sayang sama kita. Ibaratnya gini Bapak Ibu, ini orang peluangnya dikasih maksiat sama Allah, dikasih buka jalan bermaksiat, tapi dia memilih, dia hindarkan itu, dia lebih memilih taat sama rohnya. Ini yang Masya Allah disebut dengan apa? Hamba. Nah, tadi saya mau nanya gini, Pak Bu, sholat apa yang paling berat? Hah? Sholat? Semua. Tetap ashab semua. Sholat apa yang paling berat? Sholat? Ibu-ibu sholat apa, Bu? Tahajud? Enggak. Jangan yang sunnah. Fardu aja. Sholat? Sholat subuh. Udah. Sholat subuh. Pertanyaannya, kenapa kok bisa sholat subuh yang paling berat? Syaitannya kuat? Oke. Tapi ini jawabannya Bapak Ibu. Sholat subuh itu pengorbanannya lebih besar daripada sholat yang lain. Betul nggak? Satu, subuh itu momen paling enak tidur. Betul nggak? Ketika dia memilih badan ini, memilih nyaman dengan tidurnya, lalu dia mendengar bahwa seruan azan akan segera masuk di waktu subuh, dia rela melawan syahwatnya, lalu dia terbangun, ditambah lagi sambil ngantuk jalan ke kamar mandi atau ke toilet, bersih-bersih, belum lagi kena
air wudhu yang mungkin dingin. Sudah? Lalu bagi seorang laki-laki, dia keluar lagi dalam keadaan kena angin subuh. Belum lagi mungkin gerimis. Lalu dia berjalan. Kemana dia berjalan? Menghadap Allah. Dan orang yang seperti ini, Bapak Ibu, wajar. Siapapun yang kehilangan sholat subuhnya, dia seperti kehilangan segalanya. Makanya orang munafik itu terletak di sholat subuh. Saya ada Bapak Ibu kitab di rumah, yang judulnya itu boleh nanti Bapak Ibu cari di toko buku di Gramedia. Bagus banget bukunya. Apa itu? Rahasia di waktu subuh. Ya, itu bagus sekali Pak bukunya. Rahasia di waktu subuh. Yang isinya salah satunya adalah tidak ada udara yang lebih baik selagi waktu subuh. Yang kedua, nah ini Pak yang saya demen. Apa yang kedua? Ternyata subuh itu salah satu momen mengepres syahwat. Jadi siapa yang berhasil dia mendatangi subuh, dia sebenarnya sedang mengepres syahwat itu. Dan bahkan di situ disampaikan ada keberkahan waktu subuh yang itu akan membangun keberkahan sampai subuh berikutnya. Contohnya gimana? Misalnya kita sholat subuh nih, berjamaah ya Pak, kita. Nanti Bapak nggak terasa itu Pak. Pekerjaan urusan duniawi, kalau Allah sudah nitip keberkahan di dalamnya, itu sepertinya ya lempeng aja gitu, kayak nggak ada, ya udah nyantai gitu, kayak macam nggak ada kejadian. Kita tetap kerja, tetap aktivitas, tapi kayaknya Allah kasih kelapangan keberkahan waktu sampai ke subuh berikutnya. Tapi tes, kalau kita kehilangan momen sholat subuh di situ, apa terjadi Pak? Allah akan cabut keberkahan waktu. Apa tanda-tanda kalau Allah sudah cabut keberkahan waktu sama seseorang? Maka tanda yang pertama yang terlihat adalah akan dibuat oleh Allah sibuk tak menentu 24 jam kurang baginya. Bahkan ada pekerjaan yang harusnya bisa selesai dalam satu hari itu, bisa aja Pak Allah buat 2 hari, 3 hari nggak selesai-selesai. Ini kenapa Bapak Ibu? Karena kehilangan keberkahan. Nah jadi Bapak Ibu, bicara tentang syahwat, itu ngepresnya di waktu sholat subuh. Yang kedua, gimana ngepres syahwat? Berpuasa, saum. Kalaupun Bapak Ibu gak puasa, belajar untuk tidak rakus. Nah ini saya bahas ya tentang syahwatnya. Baik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, gini. Menurut Bapak Ibu, kita bisa tahu nggak Pak, kalau di diri kita ini syahwat kita sedang mendominasi? Bisa tahu nggak? Ada nggak tanda-tanda dalam tubuh? Ibu bisa tahu nggak? Tanda-tanda kalau syahwat udah menguasai diri kita. Ada yang tahu? Bisa? Bisa. Dari mana tahunya? Hah? Malas. Ya. Malas apa ini? Malas? Baik. Nih Pak, kita buka tandanya ya. Ini ada di Quran. Bapak Ibu nanti boleh buka surat An-Nisa ayat 27. Ini ciri-ciri orang yang sudah hidupnya didominasi syahwat, maka orang ini akan kelihatan dari satu hal. Apa itu? Nih.
Di ayat ini disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Saya ulangi ya. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'aziman. Apa maksudnya di ayat ini? Di sini sampaikan wallahu yurid, dan Allah itu menginginkan an yatuba 'alaikum. Allah itu menginginkan taubat kalian. Lanjutannya apa? Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat. Dan tetapi justru engkau malah mengikuti syahwat. Antamilu mailan 'aziman, dan engkau berbuat, artinya apa? Berpaling semakin jauh. Nah, apa kesimpulan dari ayat ini? Ini Pak, Bu. Tanda-tanda orang yang sudah dikuasai dirinya dengan syahwat, maka tanda yang pertama kali kelihatan adalah akan kesulitan bertaubat kepada Allah. Ya. Ngomongnya halus-halus tapi mengganggu konsen saya. Ya, kalau saya ngeliatin kalian. Nah, kalau misalnya nggak mau dengerin ngobrol, dulu aja ya. Ya, izin ya. Atau duduk di sini dengar. Ya. Ya, adik-adik yang sana juga ya. Diam, tenang. Nah, tenang ya. Nih, jangan sampai kita malah bersyahwat semua di sini. Baik ya, astagfirullah. Baik, apa tanda-tanda kalau orang ini Pak, Bu, dikuasai oleh syahwat? Maka tanda-tanda yang kelihatan adalah kesulitan dia bertaubat kepada Allah. Nah, apa tanda-tanda sulitnya? Satu, dia sadar bermaksiat, tapi enggak membuat dia taubat. Nih Pak, Bu, pernah nggak jumpa orang gini? Dia ngerasa udah bermaksiat, cuma ngerasa aja, aduh, banyak kalilah dosaku ini. Aduh, kok maksiat lah aku ini. Tapi taubat? Enggak. Ada orang kayak gitu? Ada. Tuh, teman saya Pak. Saya ingat banget deh momen ini. Dia habis maksiat, ya sering tuh ngomong sama dirinya sendiri. Kadang ngomong sama saya tuh. Kok aku ngerasa udah banyak kali dosaku ya. Tapi taubat? Enggak. Sholat? Enggak. Nah, apa maksudnya di sini? Ternyata ini bukti, Bapak Ibu. Orang yang sudah dikuasai oleh syahwat, itu sulit baginya untuk bertaubat. Bahkan diajak taubat pun nggak tergerak. Karena apa? Tertutup kolbunya karena didominasi oleh syahwat. Hati-hati Bapak Ibu. Dalam kitab Imam Nawawi dan kitab As-Solibat disampaikan apa tanda-tanda orang yang sudah keras hatinya. Kata Imam Nawawi, salah satu tandanya adalah sulitnya dia mendengarkan nasihat. Sulit, telinganya ini nggak nyaman Pak dengan nasihat. Makanya jangan heran ada orang jangankan ikut ngaji, baru diajak ngaji aja udah risih. Ngaji, aduh gimana ya, aduh gimana ya. Banyak aja alasan yang membuat dia tuh nggak ngaji. Udah, tugas kita udah selesai. Tugasku mengingatkan, tugasku mengajak, masalah ikut enggaknya kembali pada orang itu. Ini besiol pula lagi di sini. Astagfirullah. Ya.
Udah lanjut ya. Ya, yang penting jangan dimarahin ya Bapak Ibu ya. Anak-anak juga penting di masjid, gitu ya. Yang penting jangan dimarahin. Ingetin aja. Udah lanjut ya. Nah, ketika seseorang ya, sudah sulit telinganya mendengar nasihat, ini satu pertanda sudah dikuasai oleh syahwat. Nah, sekarang pada intinya saya akan bahas syahwat yang gimana yang dimaksud ini. Ternyata syahwat itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama, syahwat yang menguasai jasad. Yang kedua, syahwat yang menguasai jiwa. Ini mau mana dulu nih? Gua udah saya bahas nih. Mau jasad dulu atau jiwa? Langsung jiwa ya? Jiwa. Baik. Jiwa ada tiga. Satu, akal. Kedua, nafsu itu sendiri. Yang ketiga adalah qalbu. Apa tiga ini tadi? Akal, nafsu, qalbu. Dia akan masuk ke zona ini, Pak. Tiga ini. Jika syahwat sudah menguasai jiwa, maka syaitan masuk, dirusak di akal. Bagaimana cara syaitan bermain merusak akal? Akan dibuat akal ini terlalu logis. Jadi kalau dalam bab tauhid, Pak, ada orang yang menjalankan agama terlalu logis. Sampai makanya sekarang ini udah banyak pemahaman orientalis. Saya udah jumpa orangnya, ada beberapa orang yang saya jumpai, bahkan izin, mohon maaf tanda kutip, ada ustadz yang saya jumpai pemahamannya pun orientalis. Apa orientalis? Ya, berbicara tauhid tapi dengan ketinggian logika, ini bahaya. Ya. Tapi saya nggak boleh sebut ya ustadznya. Sudah? Akhirnya dia menerjemahkan Allah itu dengan logikanya, menerjemahkan hukum dengan logikanya, sampai dia rela menggugurkan syariat untuk memuaskan logikanya. Ini orientalis. Saya boleh buka ya ciri-cirinya ya, Bu. Coba Pak, Bu, jawab ya. Menurut logika ya. Bapak Ibu percaya logika manusia atau Quran? Itu dulu. Mana dulu? Percaya lebih yakin kata Quran atau kata logika? Quran, yakin? Saya buka ya contohnya ya. Kita didoktrin, Pak, dari kecil. Doktrinnya gini. Kata orientalis, maksudnya orientalis itu gini Bapak Ibu. Pandangan umum, apa pemikiran orang? Hemat, pangkal, kaya. Oke, sekarang buktiin sama saya, ada nggak orang yang hemat, kaya? Hah? Sedangkan kata Quran, sedekah, kaya. Hemat nyimpen, sedekah ngeluarin. Saya ulangi ya, sedekah, mohon maaf, apa tadi? Hemat, nyimpen. Harusnya secara logika, makin disimpan makin banyak dong. Faktanya apa? Ayo ngalamin. Sibuk ngalamin itu. Makin disimpan kok makin kayaknya makin payah terkumpul, betul? Karena Allah udah bilang, Allah itu menyuburkan sedekah. Lah kita mindset kita kebalik. Biar kaya, hemat. Kata Allah, kalau mau kaya, sedekah. Bapak Ibu mau ngikutin yang mana? Pemahaman orientalis atau pemahaman Quran? Quran. Makanya dalam surat Ma'arij, sifat manusia itu kikir. Haluan, azuan. Kikir. Pelit. Berdengki. Dan ternyata Pak, nih, ini jawabannya. Ciri-ciri orang yang sudah tinggi syahwat di logikanya, maka akan tinggi pula sifat berdengki. Pelitnya luar biasa, hitung-hitungannya luar biasa. Apalagi cerita agama, untuk keluarkan untuk agama, usah banyak-banyak kali. Tapi untuk urusan dunia, dia rela menghabiskan. Ini pernah nggak Bapak Ibu jumpa orang, lebih hebat dia nyumbang untuk 17 Agustus, daripada untuk acara keagamaan. Ada orang kayak gitu?
Ada ya? Masya Allah. Kenapa? Karena logikanya. Ya. Bahkan ada orang yang hari ini logikanya Pak bermain. Logikanya syahwat. Makin banyak sedekah makin habis. Itu logika dia. Pada kata Quran, makin banyak sedekah makin, makanya ada istilah sedekah dalam keadaan apa? Sedekah dalam keadaan sempit. Syahwatnya lah yang membuat logikanya, membuat dia terpenjara dengan logika itu sendiri. Akhirnya hidupnya dipenuhi logika. Muncullah kalimat, kalau nggak kerja, enggak main kan sih. Nih, saya tanya lagi Pak. Pekerjaan itu asbab rezeki atau sumber rezeki? Nih, logika main nih. Ayo, orientalis sama Quran nih. Pekerjaan, pekerjaan, bisnis, ya, perusahaan. Ayo jawab. Itu asbab rezeki atau sumber rezeki? Ini latah-latah nggak beres ini adik-adik. Apa? Asbab atau sumber? Ayo, bapak lah ini kerja. Apa? Asbab atau sumber Pak? Asbab. Oke, sini Pak. Asbab atau sumber? Eh, asbab atau sumber? Oke. Sekarang saya ingin Bapak Ibu jawab sendiri. Secara umum, banyak orang meletakkan pemahaman pekerjaan itu, pekerjaan bisnis, itu asbab atau sumber. Kebanyakan, padahal kata Quran apa? Yang sumber rezekinya siapa? Banyak nggak Pak Bu orang yang hari ini meletakkan rezeki di pekerjaannya, meletakkan rezeki di bisnisnya? Yes, ini logika dia. Padahal surat 30 ayat 37, surat 29 ayat 64, surat 11 ayat 6 itu bisa tentang rezeki semua. Belum ada satupun ayat yang saya jumpai pekerjaan bisnis itu sumber rezeki. Justru kata Allah apa? Justru itulah sumber kelalaian. Makanya ketika saya pernah diminta motivasi bisnis Pak Bu, saya sampaikan kepada pebisnis-bisnis itu, karena saya juga pebisnis ya. Saya sampaikan, hati-hati. Bisnis ini kaki kanan surga, kaki kiri neraka. Betul nggak? Mainkan timbangan, kena. Nggak jujur dengan barang, kena. Berlebihan menyampaikan supaya laku, kena. Makanya kanan surga, kiri neraka. Itu Masya Allah tuh. Nah jadi itu cara berpikir tadi logika ya, syahwat. Akhirnya apa? Muncullah kalimat ini. Ya kalau nggak kerja, anak istriku makan apa? Ada, Pak Bu. Kenapa logika kita begitu? Karena kita hanya berpikir rezeki itu adalah jumlah. Betul? Rezeki itu adalah fisik yang tampak. Simpel ya, Bapak Ibu. Ini saya mengajak antara orientalis dengan rezeki. Versi Quran ya. Ayo, Bapak Ibu, jawab ya. Bapak Ibu, urusan rezeki, mana yang paling utama yang kita kejar? Jumlahnya atau berkahnya? Jumlah atau berkah? Jum? Terus terang aja tuh Mas. Kata Pak Aris, terus terang. Jumlah kan? Berkah. Masya Allah. Yang izin ya. Ini terjadi debat kusir. Oke, tenang Pak. Kita jelasin ya. Pak, Bu, izin ya. Awalam yarau anna Allah yabsut rizqan liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun.
Apa kata Allah? Aku melapangkan rezeki. Akulah yang menyempitkan rezeki. Ini tanda bagi mereka yang beriman. Nah, sekarang saya jawab agar kita nggak ribut, nggak berdebat di sini. Saya jawab ya, Pak Bu. Logika kita itu pasti jumlah. Betul ya? Pernah nggak Pak Bu melihat orang duitnya banyak tapi pening? Pernah jumpa? Duitnya banyak, pening aja bawaannya. Ada? Sunto aja bawaannya. Padahal dia duitnya ada, kendaraannya ada, rumahnya nggak nyewa, nggak mikirin, istrinya ada, anaknya sukses semua, tapi pening aja, sunto aja. Senggol sikit, bacok. Padahal ada duitnya. Saldonya banyak, tapi pening. Pernah? Yang kedua, pernah nggak jumpa orang yang hidupnya pas-pasan, ala kadarnya, pas-pasan, ala kadarnya, tapi hidupnya gimana hidupnya? Lebih nggak bahagia. Tetap aja nggak bahagia. Karena bahagia itu bukan bicara ini, tapi bicara di sini. Nah, sekarang kita bahas nih. Berarti kalau gitu, mana yang lebih utama, berkah atau jumlah? Berkah. Oke, ini saya simpulin lagi. Pak Bu, jamin nggak jumlah itu mencukupi? Ayo, ini saya ngajak berpikir ya antara logika dengan iman. Yakin nggak jumlah itu mencukupi? Enggak. Nah, konsen kita kemana? Kalau udah berbicara tentang cukup, logika kita di jumlah atau berkah? Oke, sekarang ini jawabannya. Ternyata Bapak Ibu, bagi orang yang sudah bermentalnya spiritual, dia udah gak fokus dengan jumlah lagi. Walaupun dia sadar jumlah itu penting, tapi konsennya gak di situ. Kemana fokusnya? Gimana caranya Allah tuh ridho dengan apa yang Allah titipin sekarang. Makanya saya heran, ada orang hari ini Pak, udah megang duit pun masih nanya, cukup nggak ini, cukup nggak ini. Pernah? Duitnya ada, tapi masih nanya, cukup nggak ini. Pernah kan? Di mana itu? Di mana jumpa orang kayak gitu? Di luar sana apa di sini? Adik. Dan ini lagi. Ya. Udah bisa tenang? Ya, alhamdulillah ya. Baik. Nah, ini namanya berpikir syahwat. Sehingga yang dia kejar adalah dan izin ya. Jika kita sudah mendapati rasa di sini, cukup itu bukan sekedar jumlah, tapi cukup itu adalah keberkahan, maka nanti akan Allah kasih jumlahnya. Dan izin Bapak Ibu, saya udah ngerasain banget, rasain sekali. Duitnya banyak, merasa berlimpah, ketika duitnya sedikit, merasa cukup. Ini nikmat sekali hidup kayak gini Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Ya. Nah itu tadi berpikir logika. Terus bagaimana kalau syahwat menguasai jiwa? Bagian kolbu. Apa yang terjadi sama dirinya? Akan muncul penyakit-penyakit hati. Apa itu? Iri, dengki, ujub, ria, sum'ah, sok cantik, sok paten, sok keren, sok ketua, apa lagi? Sok berilmu, sok paling pinter, sok hebat, sok soleh. Apa lagi? Akhirnya Bapak Ibu
Penyakit-penyakit hati ini, syahwat yang merajai. Sehingga apa yang muncul di sini? Ternyata yang muncul adalah yang namanya penyakit hasad. Apa hasad? Apa hasad itu? Hasad, hasud. Kalau sudah hasad, resikonya hasud. Dan apa poin yang bisa dipetik di sini? Apa ciri-ciri Pak orang hasad? Simpel aja. Ustaz, kita bisa tahu nggak kalau hati kita ini punya hasad atau tidak? Rasain aja dua ini Pak. Jika senang melihat keburukan orang lain ditampakkan, kita merasa puas, itulah hasad kita. Contohnya bilang apa? Kena kan? Puas sekali kita Pak. Padahal kan ada urusan sama kita. Puas di sini, inilah hasad tadi. SMS ya? Apa itu? Ya. Tapi Pak, susah kali kalau melihat orang itu senang. Muncul aja hasadnya di sini. Contoh, ada tetangga beli AC, mereknya LG. Ditengok dia, beli AC kok merek LG, nggak tahu merek itu. Padahal ada monitor loh. Ada nggak Pak Bu orang yang serese itu? Duit dia, suka dia mau beli apa terserah. Tapi dia enggak. Dari hasad, jumpa kawan yang suka hasut, klop. Jadi cerita sama sebelahnya, tuh lihat bulan udah beli AC, sosok beli AC. Ada masuk angin itu, tengoklah nanti lah, masuk angin tuh. Apa kata yang satu lagi? Ternyata jawabannya sederhana aja, tapi menyakitkan. Apa jawaban dia? Ternyata, jangan lata gitu ya. Ternyata jawaban dia apa Bapak Ibu? Ternyata jawabannya simpel aja, sederhana. Tapi nyelekit. Yalah, wajarlah dia beli AC. Paling cair mekar itu. Kayak gitu. Jadi hasad, hasud, fitnah. Akhirnya hatinya diisi dengan syahwat, dengki. Makanya ciri-ciri orang dengki itu Pak, ibu-ibu aja lah kalau udah berkumpul, enaknya membahas kajian tadi malam atau mengkaji orang. Jawab aja lah. Kaji siapa itu? Kaji orang. Apa ciri-cirinya? Simpel Pak. Kalau makin halus suaranya, berarti makin hangat beritanya. Ada orang kayak gitu? Pokoknya gini aja, makin halus suaranya, makin hangat beritanya. Gimana ngomongnya? Udah mulai gini. Makin halus. Ada kayak gitu, Bu? Tahu Ibu itu. Apalagi udah nggak pakai suara, pakai kode. Tuh. Nih. Dan di sini ya Bapak Ibu, ternyata penyakit hasad itu penyakit menular. 3 hari aja Bapak Ibu dulu dekat sama orang hasad, lama-lama kita yang kena hasud, kita pun ikut hasad. Nauzubillah min dzalik. Nah, siapa hasad ini? Makhluk pertama yang berbuat hasad, iblis laknatullah alaihi. Dihasudnya Nabi Adam sampai akhirnya turun dari surga. Hasud. Makanya sudah dipastikan orang yang syahwat itu hasud. Nah, ciri-ciri orang yang sudah muncul dengki di sini Pak karena syahwat jiwa, maka bicaranya cuma 2 kata aja Pak. Atau gini aja deh, adik-adik di teras aja ya, kan dengar kan? Nah, udah, ya teras aja ya, kan dengar juga kan di teras. Nah, ayo. Nah, itu kawannya banyak di sana. Ayo ya teras aja. Nah, bersio-sio, ayo nggak apa-apa teras aja semua. Ayo adik teras juga ya.
Gitu kan, dengar juga kan di teras kan. Nah, ada speaker. Nah, udah. Nah, jangan sampai bapak ibu pun hasad gara-gara ribut anak-anak, jangan. Nah, lanjut ya. Nah, izin ya, Bu. Ternyata penyakit hasad dan hasud ini menular. Nanti ngomong sama orang kodenya cuma dua. Kalau nggak Allah, eleh. Betul nggak? Allah, eleh. Betul nggak? Ini ciri-cirinya nih. Dia merasa hebat dengan kalimat itu. Padahal ini kalimat yang menjerumuskan dia masuk ke nerakanya Allah. Allah, eleh. Allah, diajak kok. Tuh penyakit hasad dan hasud nih, syahwat jiwa. Yang berikutnya apa? Syahwat jiwa. Gampang marah, ngegas saja bawaannya, repet aja. Gampang marah. Akhirnya izin ya, sama pasangan kasar, sama anak kasar, sama karyawan kasar, sama imam pun kasar. Bilang aminnya nggak sur, amin, nggak sur dari imam itu kasar. Ya. Itu ciri-ciri hasad dan hasud. Alhamdulillah dari ini orang kayak begini. Ciri-ciri hasad dan hasud itu gampang lagi kena jiwa. Apa contohnya? Imamnya belum lagi sholat, masih baru parkir kereta di situ, baru parkir Pak. Udah mulailah muncul isi penyakit jiwanya. Datang waktu, iyalah imam nih, malas sekali aku kok dia imam. Belum sholat. Ada di sini kayak gitu? Ada. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan ya Pak. Nah, jangan. Tiba-tiba komat maju itu apa di sini? Kan betul. Kan? Lama nih. Panjang pula, lambat pula. Di situ sholat, di situ pun dia ngerepet itu. Saya ngerepet, tapi ikut juga. Nah ini Bapak, hati-hati. Jangankan bicara urusan maksiat, urusan sholat pun bermasalah. Ya, oke ya, itu. Baik, kalau bicara benar atau salah, saya tidak ingin menjadi hakim, tapi syarat jadi imam itu harus paham hukum sosial. Makanya kenapa imam itu harus lihat ke belakang. Ditengok umat, santri, semua makmumnya. Batilah al-baqarah di situ. Wajar kan? Tapi kalau ditengok yang begini lah jadi makmum. Kayak nenek, kakek-kakek. Ada yang ngasam urat, ada yang kebes. Dibantai surat Yasin rokat pertama. Apa nggak mengamuk makmum di situ? Betul nggak? Ya Masya Allah. Ya, Pak, izin ya Pak. Ini pengalaman saya, tabir hikmahnya. Saya seumur hidup sholat Jumat, imamnya khutbahnya pendek kali Pak. Pendek. 5 menit tak sampai, nggak di khutbah Jumat saat itu. Pendek. Tiba-tiba qomat. Allahu Akbar, qomat. Jadi imamnya rokat pertama wal asri, rokat kedua inna atau ina. Sepanjang sejarah. Bapak Ibu tahu nggak di masjid mana kejadian itu? Wallahi, di kejadian. Ingat, Bapak Ibu tahu di mana? Di Masjid Nabawi. Aneh kan? Jemaah saya lain nanya, Ustaz, aku di Medan. Kalau sempat lah imam begini, apakah dimaki sama jemaah? Ini kok bisa pula aku sholat Jumat wal asri sama ina atau ina? Ini berarti imamnya cerdas, saya bilang. Loh, kok cerdas, Ustaz? Imam Masjidil Haram itu dia bukan hanya punya hafalan, dia punya perasaan. Kenapa? Pak, coba perhatikan, saya bilang. Berapa panasnya saat ini di kota Madinah? Ya Ustaz, panas sekali Ustaz. Pak, lihat yang sholat nggak hanya di dalam. Tuh, yang di teras sampai di rooftop, itu udah kayak di sauna.
Dia paham di situ. Dia enak, imamnya dingin, sejuk, tapi dia mikirin jemaah yang lain. Dipercepat sholatnya, dipercepat khutbahnya. Karena ada kondisi. Abdurrahman As-Sudais ketika sholat maghrib, pas lagi sholat rakaat kedua, turun hujan, plong. Belum selesai satu ayat langsung rukuk beliau. Allahu Akbar. Tahu tuh kasihan orang yang lagi tolong kena hujan semua di situ lagi sholat. Ini mentang-mentang hafiz pakai syahwat, habis. Semuanya nama harokat dibantu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan dia paten kali. Makmum hajab. Akhirnya sholat yang betul, hatinya merengut semua di situ. Ini si imam beresiko. Paham Pak Bu? Jadi kalau Bapak tanya siapa benar siapa salah, ya namanya dia pemimpin harus tengok rakyatnya di belakang. Namanya dia pemimpin sholat, lihat makmumnya di belakang. Itulah kenapa sawu fakul ketika dia melihat bariskan lurus, dia nengok nih siapa makmumnya di belakang. Supaya tahu, oh jangan mentang-mentang hafiz lalu dia seolah-olah ingin menunjukkan, nah ini syahwat. Tapi ada momennya. Jumat saya diajarin guru kami, hati-hati kalau udah megang mic, udah naik atas mimbar, syahwat bicara itu kalau nggak ditahan sur sendiri. Tuh lihat, apa sunnahnya Jumat? Singkat khutbah, panjang sholat. Coba sekarang Pak, bisa cek. Khutbah muter-muter sana sini, udah yang tidur sampai melek, tidur nggak siap juga, melek lagi nggak siap-siap juga. Panjang lebar, kadang muter sana muter sini. Terbalik, malah sholatnya pendek. Tuh, benar ya? Nah, di sini nggak ada. Karena pas Jumatan saya nggak pernah di sini. Makanya izin Mbak Bu, izin ini saya jaga hati ngomong ini. Semenjak saat itulah kami didoktrin oleh guru-guru kami, singkat khutbah, panjang sholat. Makanya ketika saya menjadi khotib di Mencirim ini, saya udah keluar dari mobil, udah jalan, saya mengisi kajian lagi, masih saya jumpai masjid-masjid di Mencirim ini, ada yang masih baru qomat, ada yang masih sholat, padahal kami udah keluar semua. Kenapa? Saya mengambil momen apa? Singkat khutbah, panjang sholat. Tapi bukan berarti salahin ya, nggak boleh juga. Gitu ya, Bapak Ibu. Ah ini biar nggak syahwat saya ngomong, cukuplah kajian ini. Biar nggak syahwat. Kita sesi tanya jawab ya. Jadi intinya Bapak Ibu, apa intinya? Ketika syahwat sudah menguasai hati, akan mudah menjadi orang yang apa tadi? Dengki, iri, penyakit hati. Yang kedua, akan menjadi orang yang gampang marah. Yang ketiga, nah ini terakhir, sulit bersyukur. Sulit. Panas, salah. Hujan, salah. Banyak duit, salah. Banyak duit, pening. Pening nyimpennya, pening habisnya. Luar biasa orang sini ya. Baik ya, itu salah satu intinya Bapak Ibu. Nah bagaimana caranya agar beredam syahwat? Ada pertama, sholat subuh tepat waktu. Yang kedua, berzikir. Banyak zikir Pak. Makanya habis sholat, ya sebisanya ada zikir. Sebisanya. Walau mau ikut yang imam boleh, ikut makmum juga, nggak ikut imam juga apa-apa. Yang penting ada zikirnya. Dan yang terakhir, ajak hati ini untuk istighfar. Istighfar zikir juga, tapi istighfar khusus. Ya, astagfirullahaladzim. Ajak aja, lagi masak, lagi berkendara, lagi berkegiatan. Insya Allah hatinya akan kerja. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, cukup di kajian ini. Ada yang mau nanya? Mau diskusi? Silakan.